Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia gacor tipu-tipu. Hai boy. Nih hari ini alhamdulillah ya udah stop aja lah karena udah hujan bang. Jadi nggak bisa dilanjutin. Dapat 57 alhamdulillah ya. Saya terakhir jam setengah 9. Ini baru 3 hari sih, tapi alhamdulillah banget. Mingguannya udah 2 juta 3 hari. Gojek bener-bener gampang bang kalau buat cari duit ya, asalkan memang usahanya atau yang kita lakuin itu udah sesuai gitu. Kalau belum ya koreksi lagi bang. Jadi jangan capek-capek koreksi diri sendiri. Oh ya, kita kesalahannya di sini nih, betulin lagi bang. Jadi jangan sampai lakuin kesalahan yang sama, karena masih banyak kesalahan lain yang belum pernah dicoba. Ya boy. Terus nih soal under prematur ya, kan dari kemarin tuh banyak banget yang saya nemuin. Jadi under prematur tuh gini bang, akun under yang memang gagal betul. Dari mana bang? Tuh di Juanda. Hah? Di Juanda mah terus. Wah, kenapa begini di mana hujan kagak? Udah redam. Juanda terus. Ngeples ya? Nggak, gue deh. Di parah jemputnya tadi. Iya, nggak jauh-jauh banget lah. Ya paling dari sini ke JB. Obat. Iya, obat buat yang akun-akun ini lah. Unyu-unyu. Kacau, gila kacau. Diikutin mah tadi enak tadi juga ya kan, diikutin tet nyamuk. Gerimis udah mulai turun, udah mulai gak jelas tuh. Bukannya nganter ke Tanah Abang, jemputnya Tanah Abang gitu. Lunya di mana? Lunya di mana? Di Sarinah. Gila kacau lu. Kan agak ini. Itu namanya begal kilometer bang, yang kemarin lu bilang. Kacau. Tanah Abang, bang driver. 20. Tadi ada Bang Bakri sini. Lagi bawa ke Duri dia. Di depan peminduk nggak mau. Gak mau ya. Lu dijemput rumah lu mau. Otak lu parkir. Lampu. Itu kan 3 minit tinggal lewat. Lawan arah dikit lah. Jangan Dia berarti lebih suka yang jauh bang. Jauh sekalian nih kan. Aduh, kacau.
lu banyak bang? Gagah. Gagah 29 mah. Lewat tempat udah mulai masuk itu 40 Lu berarti berkembangnya sama ya kayak Bang Bakri ya, akun lagi naik ya. naik udah nggak kayak kali ini kenapa kalau mau nungguin itu Geser hijau ya langsung ya kan lu. lagi gabut aku lagi bang mulai naik kalau di bawah ada cancel aku lagi Ya. 80 mah kemarin, malah 80 lagi. Kondor yang nggak ada ya kan. Jadi under prematur tuh akun yang belum siap di under tapi udah maksa main under gitu bang. Jadi tanpa modal pendapatan harian yang cukup lah. Karena modal pendapatan harian cukup kan minimal ya, standarnya lah paling minimal itu 300, 3,5 itu udah cukup lah buat kita main sortir ke under. Karena begitu nanti kita sortir, pendapatan kan pasti turun ya. Selama pendapatan kita tadi stabil 300, 300, begitu kita sortir tuh minimal turunnya tuh nggak begitu jauh bang. Ibaratnya tuh 200, 2,5 itu kita masih bisa dapat. Nah, cuman kalau pendapatan masih 150, 200, terus kita maksa sortir ke under ya rungkat gitu. Maksudnya pendapatan yang tadinya 150, 200 terus kita pakai buat sortir ya otomatis nggak bisa selancar yang pendapatannya 3,5, 400 atau bahkan tadinya 500 stabil. Karena kan kita paksa akun buat cari orderan yang kita mau bang. Nah, gimana caranya supaya akun lancar itu kita siapin dulu modal pendapatannya gitu. Jangan sampai akun belum siap, akun nggak gacor-gacor banget, pendapatan nggak stabil. Nah, kita main sortir ke under, kita paksa jadiin ke under, otomatis ya jadinya under prematur gitu. Akun yang belum siap tapi dijadiin ke kilometer under, bukan nggak bisa bang, bisa mah bisa, yang masuk mah ya bisa under gitu, cuman kan ya sejam 1, 2 jam 1, atau bahkan 3 jam 1. Kalau udah 3 jam 1 10.000 atau bahkan 8.000 ya buat apa gitu bang, sayang gitu. Mendingan jadi kita persiapin dulu aja bang modal akunnya gitu, pendapatan akunnya stabil, udah bener mantep lah buat ke under. Dari tempo juga sesuai sama durasi juga udah enak. Jadi begitu sortir itu udah pasti nggak begitu kesusahan bang. Karena yang punya akun-akun under prematur ya itu biasanya kan joki, akun sampingan, akun orang kerja yang memang mereka itu dari segi durasi on beat nggak lama-lama bang. Jadi ya mereka nggak akan pusing-pusing mikirin ngapain gue stabil pendapatan ya kan, yang penting gue narik dapat duit deket-deket aja udah. Nah mereka tuh biasanya yang punya akun-akun under
ya prematur lah sebutannya ya. Jadi mereka nggak bakalan pusing tuh, ya anyep ya lancar ya alhamdulillah gitu. Yang penting masuk under aja, deket-deket aja. Istilahnya ya narik cuman 3 jam, 4 jam atau 6 jam dapat duit kasarnya ya. Rata-rata kan mereka itu begitu mikirnya. Beda sama kita yang memang narik full di Gojek ya. Jadi jangan disamain bang, karena kalau misalkan kita samain ya rungkat gitu. Sayang bang, kalau kita full di Gojek terus sampai maksa akun under, pendapatan yang didapat itu nggak sesuai, sayang gitu. Nah Gojek itu paling gampang lah, paling gampang buat dapat duit dibandingin sama aplikator lain ya. Walaupun misalnya saingan banyak, tapi kalau kita bisa ngebentuk akun, kita bisa stabilin pendapatan, insya Allah pasti lancar bang. Karena selama ada usaha itu pasti ada jalan, nggak mungkin nggak. Apalagi kan kita udah mati-matian bentuk pendapatan dari awal 100, 200, terus 300. Itu nggak akan mungkin nggak ada hasilnya bang. Nggak mungkin nggak ada hasilnya buat kita nanti ke depannya. Karena kan kita yang harus dipikirin tuh, kita ngojek buat jangka panjang ya, bukan buat seminggu 2 minggu doang, atau cuma buat main-main doang. Jadi lebih bagus lagi kalau kita persiapin sih. Nah, terus langkah-langkahnya ya buat yang punya akun under prematur, kalau memang mau dinaikin atau sembuh lah akunnya, terus jangan ragu buang 0, bang, itu doang sih kalau memang mau naik ya. Terus karena mau gimana pun ya, 0, itu sumber penyakit bang, serius. 0, itu orderan penyakit lah. Karena kalau akun nggak gacor-gacor banget atau nggak lancar ya, biasanya kan setelah bawa 0, itu jeda. Terus yang ada itu malah bikin mampet rotasi orderan bang, itu sih yang penting. Karena kan 0, itu orderan jarang ya, orderan khusus. Nggak semua tempat itu ada 0, bang. Sekalipun ada, itu nggak cuman kita doang gitu yang main under, jadi banyak gitu. Nah kalau akun kita nggak kuat-kuat banget ya, mending lepasin aja udah 0, yang penting kilometer 1, 2 kilo, 3 kilo itu lancar bang. Jadi ikhlas aja udah, nggak usah main 0, gitu. Karena saya aja selalu saya batasin ya, untuk 0, itu selalu saya batasin maksimal 18. Udah lebih dari itu pasti saya lewatin bang. Jadi biar akun itu besok lancar lagi gitu, nggak yang terus-terusan 0, ngumpulin 0, sampai 30, 20, enggak gitu. Saya batasin, jadi biar untuk besok pas on beat itu ya lancar akun, nggak yang ngampet tahu-tahu kilometer undernya nggak ada, keganti lah 4 kilo, 5 kilo. Terus kalau akun under prematur ya, berani buang 0, bang, itu udah pasti 2 hari 3 hari itu akun udah enakan. Nah fungsi buang 0, itu supaya rotasi kilometer 4, 5 atau bahkan 6 tuh biar masuk lagi bang. Karena kan tadi mampet ya, akun under prematur itu biasanya itu PF cepet.
Yang masuk under memang, cuman temponya itu lambat bang. Temponya itu lambat, bisa sejam cuma 1-2 jam 1. Yang paling parah kan yang memang akun-akun under ungkat lah, hampir mirip gitu. Jadi sebisa mungkin ikhlas aja gitu bang. Karena dulu saya pernah bilang ya, main under itu jangan terfokus atau ngarepin 0, bang. Jadi 0, itu anggap aja bonus dari Gojek udah. Dapat ya alhamdulillah, pas akun lancar ya bawa. Enggak ya udah tinggalin aja gitu, lepas. Biar dibawa sama akun under lain gitu kan. Jadi jangan sampai kita terpaku, wah main under yang penting 0, nih banyakin nih. Ya kalau akun lancar sih nggak masalah gitu, cuman kan akun lagi hitungannya pendapatan masih di 150, 200, bawah 0, ya berat bang. Karena patokan untuk nih, kilas balik aja ya, patokan untuk akun gacor ya, saya rasa sih semua tempat itu sama bang. Ya mungkin yang harga 8.000 itu agak beda ya. Kalau untuk akun gacor kan 2 jam on bid kita udah dapet tuh 100.000. 4 jam berarti 200, terus 6 jam 300, 8 jam 400. Nah itu tinggal ya diganti aja pakai trip gitu, berarti kan ya 2 jam 10 trip, 4 jam 20, 6 jam 30. Nah itu untuk standar patokan kita bang. Oh ya, akun kita berarti lagi kenceng nih, 2 jam pertama udah dapet nih 10, berarti kan sejam 555. Nah itu begitu terus tuh. Nah itu juga sesuai pendapatan bang. Jadi kalau memang pendapatan harian itu, pendapatan harian masih di 200, 2,5, paling kan sejam itu bisa dapat 3 atau 4. Nah kalau stabil kan ya tinggal dikali 10 aja bang. Misalkan durasi 10 jam, 3 kali 10 udah 300, udah 30 gitu. Kalau memang per jamnya itu akun bisa dapat 3 trip. Nah itu tinggal dijaga aja terus. Nah beda sama akun under prematur, karena biasanya itu gini ya akunnya ya, kencengnya itu cuma di jam pertama doang bang. Sejam pertama ibaratnya, sejam pertama itu kayak diangkat lah sama Gojek ya kan. Wah kenceng nih akun gue nih, lagi gacor nih. Sejam pertama bisa dapat 4 atau 5 ya. Nah nggak taunya di jam kedua atau ketiganya mampet gitu, malah nggak bunyi. Nah itu ciri-ciri under prematur begitu tuh. Makanya sayang bang kalau memang kita full di Gojek, akun masih tahap terapi ya, jam on bid masih berantakan, pendapatan masih berantakan. Mending dibenahin dulu aja bang, dipersiapin lagi modalnya dari pendapatan 100, 200, 300, 400 stabil. Nah baru pindah lagi ke under. Jangan baru 150, 200 terus sortir ke under. Dan akun rungkat mencak-mencak ya. Dapat mencang-mencang ngatain Gojek lainnya apa segala macem lah. Padahal mah yang salah ya memang kita gitu. Yang kedua itu dari durasi bang. Kalau memang akun lagi rungkat, under prematur ya, dibiasain itu 10 jam aja udah cukup, nggak usah lama-lama, karena biar penyesuaian itu cepet. Buang 0, terus durasi ganti ke 10 jam, minimal itu 3 hari atau bahkan seminggu. Itu aja dulu. Selebihnya itu ambil semua yang masuk bang. Yang dibuang itu cuma 0, semuanya yang masuk ambil. Jadi biar pendapatan akun itu pulih dulu. Kalau udah stabil 10 jam itu kan berarti standarnya ya
akun bisa dapat di angka 300 350 dalam 10 jam. Nah, tinggal distabilin bang. Kalau memang pengennya langsung sortir, jadi kalau saya sih sarannya ya jangan terlalu buru-buru gitu. Mending kita matengin lagi akun, jadi biar lebih enak lagi nanti pas on bid. Kalau udah stabil dalam 10 jam seminggu pertama, 2 minggu, di 2 minggu itu akun udah bisa 300 atau bahkan 350 atau bahkan bisa 400 ya syukur-syukur sih 400 bang, jadi biar lebih enak lagi gitu. Kalau akun udah stabil tinggal dipertahanin doang sih, udah tinggal sortir lagi pelan-pelan. Ya memang terkesannya sih kerjaannya itu jadi 2 kali bang, cuman kan hasilnya itu bakal kelihatan beda bang sama yang sebelumnya. Dari yang tadinya kita paksa sortir langsung turun ke under, terus ini kita persiapin dulu modal akunnya dari pendapatan, udah benar-benar siap, terus kita baru sortir lagi. Nah itu pasti nanti hasilnya itu lebih kelihatan beda bang, nggak yang maksa lah. Terus sama tadi ya berapa hari ya, 4 hari tadi, kemarinnya lagi, terus hari Minggu Sabtu. Nah, ada yang nanya saya tuh bang, kalau misalkan under dicampur sama kakap gosen gimana ya bang? Ya tolol gitu, maksudnya apa ya, saya aja ngebayanginnya bulu hidung sampai goyang-goyang bang, serius ya, nggak kebayang gitu gimana gitu. Ini yang ajaran orang sesat mana gitu ya yang ngajarin begitu. Waduh ya. Kalau memang nggak cocok jangan dicoba bang, serius jangan dicoba. Karena kalau memang dia beneran pemain under ya nggak bakalan ada tuh dia mikirin begitu tuh, akun lagi main under nih, akun under, coba main gosen kakap, kan goblok gitu. Aduh kacau ini, gue liat under sama gosen kakap, tolol banget. Karena sayang bang, serius sayang. Satu, under itu kan yang paling utama itu tempo ya, tempo, trip, terus paling utama itu tempo bang. Nah under itu paling susah di tempo ya, mungkin karena dari kemarin ada yang bilang, oh ada bang, saya lihat di channel sebelah, berarti kan dia begitu buat kebutuhan konten. Nah kalau memang buat kebutuhan konten ya barangkali ya akun dia main under bapuk nih, akun under bapuk, hitungannya sempet lama nggak bunyi lah. Wah terlintas nih pikirannya nih, oh kemarin gue main gosen lah, iseng digabungin main gosen kakap buat bahan konten. Jadi nggak ada tuh pemain under yang ya ibaratnya yang saya tahu ya, mereka mau atau ikhlas lah campur akun mereka itu yang udah susah payah dibentuk ke under, susah payah di nggak bakal ada yang ikhlas deh, serius, buat mereka campurin akun undernya itu sama gosen kakap bang. Makanya saya bilang tolol ya. Ya karena berarti dia bukan pemain full under gitu, bukan ya, hitungannya baru pemain kemarin lah. Abang boleh tanya ke pemain under yang lama atau yang abang kenal, terus pernah nggak mereka gabungin tuh red under sama gosen kakap. Kalaupun pernah, ditanya bang,
dampak kedepannya itu ke pendapatan akun kayak gimana gitu. Kalau memang masih stabil bisa 500, jangan 300 200, tapi harus di atas itu gitu. Karena kan ya kalau cuman 300 akun setengah gacor juga bisa bang, maksudnya bisa dapet gitu dari pagi sampai malam. Cuman kan kalau memang akun yang beneran gacor ya, beneran hidup undernya itu udah otomatis nggak kesusahan bang, cuma buat dapetin 30 trip doang. Kayak tadi video yang saya buat siang-siang ya, ini bukan soal tempat, karena kadang kan ada orang yang bilang gini, ini akun gue lagi nggak ini aja nih, lagi nggak di kondisi bagusnya nih. Ini kalau kondisi bagus mah biasanya siang jam segini udah dapat sekian ya. Seenggaknya kalau memang bisa begitu ya berarti bukan soal tempat bang, emang akun yang lagi bapuk gitu. Jadi sama aja, tiap hari tuh sama aja bang. Makanya kenapa nggak kebayang ya, makanya saya bayangin aja nggak bisa bang, serius. Apa fungsinya juga nggak ketemu, go red under sama gosen kakap ya kan. Yang pasti kan rotasi kilometer jadi hancur, temponya berantakan, jeda udah pasti ya kan? Walaupun beda layanan ya, cuman under itu tetap main di tempo bang. Kita stop atau hitungannya kita off, itu udah pasti dampak ke akun berasa tuh. Nah apalagi kita selingin sama layanan lain yang memang bukan sesuai dengan kilometer under. Makanya kenapa saya bilang tolol ya itu gitu. Kalau memang dia YouTuber ya mungkin buat kebutuhan konten doang ya, selebihnya ya saya nggak tahu. Kalau memang dia pemain full under itu udah pasti bang, dia nggak akan ada pikiran buat campur goret under sama gosen kakap. Dan saya pun kalau misalkan ada orang yang nanya, bang ini di jam sekian kadang susah orderan nih, boleh nggak dicampur sama gosen buat nyari arah balik, itu udah pasti saya saranin enggak bang. Kenapa? Sayang gitu, fondasi akun udah full under, udah full goret, dicampur sama gosen kan, aduh bener tolol ya. Kalau bisa balik lagi memang sama soal kenyamanan ya, nggak ada yang larang bang, memang itu akun-akun dia gitu, itu hak dia main begitu ya. Cuman kalau buat kebutuhan konten otomatis itu kan dilihat orang banyak ya, dan yang nggak paham atau awam itu asal ngikutin akun bisa ngejedak bang, ngejengkang, bisa tengkurap nggak bangun-bangun itu akun, serius. Apalagi yang pendapatannya masih di 200, 150. Karena kan kondisi akun itu beda-beda bang, jangan disamain walaupun kita cara mainnya sama. Nah kemampuan akun itu beda-beda bang. Jadi itu aja, saya rasa sih udah cukup panjang ya. Nah buat yang main under dan berproses ke under, semangat terus bang, jangan capek-capek main under, jangan kapok bawa 0, jadiin buat pengalaman sama pemahaman akun aja bang. Jadi biar kita on beat-nya itu bisa jadi lebih baik. Yang jelas kalau memang mau akun itu cepet naik, tinggalin lah, jangan betah-betah bang punya akun under prematur. Kalau memang kita full di Gojek ya,
harus ikhlas lah, buang 0, durasi on beat juga dibenahin, dinaikin lagi trip yang pendapatan pelan-pelan. Cappuccino pakai es, cappuccino pakai es. Jadi dipersiapin lagi bang modalnya, jangan sampai kita punya akun ya yang begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan tiap hari, nggak ada peningkatan tiap hari. Jadi kalau memang full di Gojek punya akun prematur itu sayang banget bang, karena Gojek itu paling gampang buat nyari duit terus. Jadi semangat terus. Dan jangan capek-capek nontonin channel saya. Jarang upload, yang penting ayah boy. Semangat terus bang. Salam pejuang keluarga. Ayah boy.